You dip so much as a pinky back into this pond, you may find something reaching out to pull you back in. It's personal. Hai semuanya. Jumpa lagi sama Mimin Film Seru. Gimana kabar kalian? Mimin doakan, semoga kalian selalu sehat dan selalu bahagia. Nah, kali ini, Mimin akan ceritain film berjudul John Wick. John Wick Chapter 1 ini dirilis tahun 2014. Mengisahkan tentang pembalasan dendam seorang mantan pembunuh bayaran handal yang baru saja kehilangan istri tercintanya. Film yang dibintangi aktor kawakan Keanu Reeves ini memadukan genre action trailer yang apik. Sehingga, sayang untuk kalian lewatkan guys. Nah, gimana kisah seru dari film ini? Gak usah lama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke cerita filmnya. Film diawali dengan seorang pria terlihat keluar dari mobil sambil memegangi perutnya, memandangi video seorang wanita yang merupakan istrinya. Scene kemudian mundur beberapa hari sebelum malam itu. Di pagi hari, diperlihatkan seorang pria bernama John Wick yang sudah pensiun dari pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran terkenal dan sangat melegenda. Dia memilih meninggalkan pekerjaannya tersebut karena ingin menikahi seorang wanita yang sangat ia cintai. Namun, sangat disayangkan, sang istri harus pergi terlebih dulu karena menderita penyakit yang membuat sang istri harus meninggal. Setelah pemakaman selesai, John dikunjungi teman lamanya, yang juga seorang pembunuh bayaran bernama Marcus, untuk mengucapkan duka atas kematian sang istri agar John tidak larut dalam kesedihan. Singkat cerita, pada malam harinya, datanglah sebuah paket yang dikirim untuk John, dari istri tercinta, yang sudah dipersiapkan sebelum dia pergi, yaitu seekor anjing yang bernama Daisy, dan sebuah surat yang mengatakan kalau ia ingin anjing itu bisa menemaninya, dan berharap kelak John bisa menemukan kedamaian. John pun mulai membiasakan diri hidup bersama Daisy. Suatu ketika, saat John mengisi bahan bakar di sebuah pom bensin, secara bersamaan, ada anak muda berandalan yang terlihat kaya raya, mengisi bensin di tempat yang sama, bernama Joseph. Awal permasalahan pun terjadi. Dengan gayanya yang selengekan, dia terlihat sangat tertarik dengan mobil milik John, kemudian dengan sombongnya, langsung menanyakan, berapa harga mobil ini? Namun John, yang sama sekali tidak pernah akan menjual mobil itu, menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Terlihat Joseph yang kesal pada John. Pada malam harinya, John yang sedang tidur, seketika tersadar, dan melihat si anjing pergi keluar kamar. Ia kemudian mengikutinya. Saat sampai di ruang tamu, tiba-tiba, terlihat, 3 orang bertopeng langsung memukul John. Mereka berniat mengambil mobil Mustang miliknya. Ternyata, ketiga orang itu, merupakan orang ia temui di tempat pengisian bensin. Mereka memukuli John, dan si anjing, hingga babak belur. John akhirnya terbangun di pagi hari, dan melihat anjing kesayangannya sudah mati. Kematian anjingnya itu, membuat John teringat kembali akan sang istri, dan membuatnya sangat marah.
Sementara itu, terlihat Losaf dengan gaya dan bangga, langsung membawa mobilnya ke bengkel Aurelio, yang saat ini bekerja untuk ayahnya Losaf, seorang mafia terbesar di Rusia bernama Vigo. Tujuannya, ia ingin mengganti plat dan surat-surat mobil tersebut. Namun, Aurelio yang nampak terkejut melihat mobilnya, dia seperti sangat mengenali mobil itu, malah memukul dan mengusir Losaf. Tak lama berselang, terlihat John sampai di bengkel itu. Di scene ini terlihat bahwa John merupakan orang yang sangat ditakuti. Vigo, son. Yeah, I need a ride. Tak lama berselang juga, Vigo langsung menghubungi Aurelio, menanyakan penyebab dia berani memukul anak kesayangannya. Because he stole John Wick's car, sir, and killed his dog. Ketika mendengar alasannya, tanpa sepatah kata pun, Vigo langsung menutup telepon tersebut. Sepertinya dia sudah mengetahui bahwa masalah besar akan segera datang. Setelah itu ia kemudian memanggil Losaf. Tanpa basa-basi, Vigo langsung mendaratkan pukulan keras hingga membuat Losaf sampai muntah. Vigo kemudian mengatakan, apa penyebab ia menjadi begitu marah. Bukan tindakannya yang membuatnya marah, tapi kepada siapa ia melakukannya. Losaf kemudian mengatakan, kalau dia mencuri mobil dari orang yang bukan siapa-siapa. Vigo pun menceritakan, bahwa pemilik mobil itu adalah John Wick. Orang yang disebut sebagai hantu, atau Baba Yaga. Dulu, John merupakan bagian dari mereka. Dia pernah membunuh 3 orang, hanya dengan pensil. John Wick adalah pembunuh paling ditakuti, dan saat John ingin mengundurkan diri, karena seorang wanita, Vigo membuat kesepakatan untuk melakukan tugas yang mustahil dilakukannya. Ternyata hal itu dapat dilakukannya, dan itulah yang menjadi pondasi perusahaannya sekarang. Vigo yakin, John akan mengejar putranya. Maka ia berinisiatif menelpon John yang sedang membongkar peralatannya. Yaitu sebuah kotak yang dikuburnya, sebuah kotak yang berisi senjata saat dia menjadi seorang pembunuh. Lalu terlihat, John yang mengangkat telepon, dan kemudian menutupnya, tanpa bicara sepatah kata pun. Vigo yang terlihat cemas, mengirim pasukannya ke rumah John. John yang sudah sangat berpengalaman, sudah pasti mengetahui dan bersiap-siap menanti kedatangan mereka. Sesuai yang diceritakan, John membunuh bagaikan hantu. John membunuh satu persatu anak buah Vigo dengan sangat mudahnya. Tak lama berselang, bayangkan, ketika polisi datang. Karena ada laporan kebisingan dari tetangga. Polisi yang bernama Jimmy itu tidak berani masuk, walaupun sudah melihat ada mayat yang tergeletak di dalam rumah John. Vigo tahu bahwa siapapun tidak ada yang akan berhasil melakukan tugas itu. Maka ia pun meminta Marcus, teman lama John, untuk membunuhnya. John pun meninggalkan rumahnya untuk mengejar Losaf. John pergi ke sebuah hotel, tempat para pembunuh bayaran menginap. Tapi, ada satu syarat yang harus dipenuhi dalam hotel itu.
bahwa tidak boleh ada bisnis, tidak boleh ada aktivitas membunuh saat berada dalam hotel tersebut, yang dikenal sebagai peraturan The Continental. Terlihat beberapa pembunuh bayaran sedang beristirahat di sana. Beberapa dari mereka menyapa John yang sudah beberapa tahun tak pernah terlihat. Vigo pun langsung mendapat info bahwa John berada di hotel itu. Lalu, dia memerintahkan pembunuh yang bersedia dibayar 2 kali lipat bila bersedia membunuh saat berada dalam Continental. John yang mendapat informasi tentang Losef, yang berada di Red Circle, dari teman lamanya, Winston. Sementara itu, Losef, yang sedang berpesta, di sebuah bar, yang dijaga ketat puluhan pengawal pribadi ayahnya. John pun mulai bertindak, dan masuk ke dalam. Diawali dengan membunuh teman dekat Losef. Fuck you, motherfucker. John yang bagaikan hantu, membunuh satu persatu pengawal Losef yang menghalanginya. Tidak terlihat ketakutan sedikit pun di mata John, sedangkan wajah Losef langsung berubah menjadi sangat ketakutan setelah melihat bagaimana John tanpa ampun membunuh para pengawalnya. Namun sayangnya, John terkena tembakan di dadanya. Tapi, untung saja, rompi yang dia kenakan menyelamatkannya. Adu pukul kemudian berlanjut, tapi John terkena tusukan botol di perutnya. John hampir saja kalah, dan terjatuh dari lantai 2. Untungnya dia selamat, dan berhasil keluar dari tempat itu. Sementara itu, Losef juga berhasil kabur dari John. John yang terluka, kembali ke kamar hotel. Ia meminta dokter untuk mengobatinya. Di sisi lain, Markus mulai melakukan tugas dari Vigo. Namun, dia sebenarnya dapat dengan mudah menembak John, tapi, di waktu bersamaan, ia melihat seorang wanita, yang bernama Perkins, masuk ke kamar John. Hal itu, membuatnya sengaja menembak meleset, agar membuat John terbangun. Perkins, seorang wanita yang juga pembunuh bayaran. Ia mencoba melanggar aturan Continental. Tapi, mungkin dia terhasut oleh Vigo, karena, bayaran yang dilipatkan bagi siapa yang berhasil membunuh John. Lalu, John pun berkelahi dengannya, dan untungnya, John berhasil selamat dari serangan Perkins. Setelah berhasil menjatuhkannya, John meminta informasi keberadaan Losef dan Vigo padanya. Keesokan hari, setelah mendapat informasi, John pergi ke tempat di mana Vigo menyimpan semua hartanya. Mereka menggunakan gereja sebagai kedoknya. Setibanya di sana, tanpa berlama-lama, John langsung menembak anak buah Vigo yang ada di sana. Dan membakar aset-aset milik Vigo yang berada di berangkas. Tujuannya, agar Vigo keluar dari persembunyiannya. Terbukti, beberapa menit kemudian, Vigo datang. John yang sudah menunggu, langsung menembak para pengawal Vigo. John membunuh beberapa anak buah Vigo. Namun, tiba-tiba saja, seorang anak buah Vigo mengendarai mobil, dan menabrak John, dan membuatnya terpental. Ketika sadar, John menyadari dirinya terikat pada sebuah kursi, di hadapan Vigo dan beberapa sisa pengawalnya. Vigo mengatakan padanya, kalau manusia tidak berubah, hanya waktu yang berubah. Vigo juga terlihat sangat marah, karena tempat yang dibakar John, berisi hal-hal yang sangat tidak ternilai baginya.
Lalu, juga menyinggung tentang mendiang istri John. Ketika Vigo membahas tentang mobil dan anjingnya, membuat kemarahan John pun memuncak. Took that from me. Lalu, anak buah Vigo mencoba membunuh John. Vigo pun pergi. Beruntung, Marcus dari kejauhan menyelamatkan John dengan menembak salah satu anak buah Vigo yang mencekik John dengan snipernya. Saat terlepas, John pun membalas mencekik dan membunuhnya. John langsung kembali mengejar Vigo. John pun berhasil melumpuhkan Vigo. Vigo yang tersudut, terpaksa hanya bisa menuruti John dan memberitahunya di mana Losef bersembunyi. John juga meminta Vigo menarik kontrak yang dia buat, agar tak ada pembunuh bayaran yang memburunya lagi. Sesampainya di tempat persembunyian Losef, John melumpuhkan seorang sniper yang menjaga Losef. Kemudian menebak teman Losef yang sedang bermain game, dan menembak penjaga yang lainnya. Losef yang berusaha kabur, berniat akan menggunakan mobil. Tapi, John sudah meledakkannya sebelum mereka sampai. Tiba saat ketika John berhadapan dengan Losef. Tanpa basa-basi, John langsung menembak perutnya, dan sebelum Losef menyelesaikan perkataannya, John langsung menembak kepalanya. Setelah itu, John meninggalkan hotel. Karena dendamnya sudah selesai. Namun, masalah pun kembali terjadi saat dirinya terlihat oleh Perkins bersama dengan Marcus. Dan dilaporkan pada Vigo. Karena merasa dikhianati, Vigo pun mendatangi dan membunuh Marcus. Mendengar Marcus dibunuh, John langsung balik lagi. Karena akibat menolongnya lah, Marcus jadi mendapat masalah. Pada malam itu juga, Winston dan anggota The Continental menangkap dan membunuh Perkins karena sudah melanggar aturan The Continental berbisnis di area terlarang, yaitu percobaan pembunuhannya pada John di hotel sebelumnya. Kembali ke John, yang berada di rumah Marcus. Mendapat info lokasi keberadaan Vigo dari Winston, John pun langsung mengejar Vigo, sebelum pergi melarikan diri, dengan helikopter yang sudah dipersiapkannya. John berhasil menghentikan Vigo dan anak buahnya. Tiba-tiba saja, Vigo dengan mobil rusaknya, menabrak John, hingga hampir saja terjatuh, tapi beruntung, John berhasil melompat dan selamat. Vigo yang sudah terdesak, menantang John agar tidak menggunakan senjata apapun. Pertarungan di antara mereka pun terjadi.
Namun, di tengah-tengah adu jotos itu, Vigo yang merasa terpojok, langsung mengeluarkan sebilah pisau, untuk menusuk John, tapi John berhasil menangkapnya, lalu mengambil pisau itu, dan langsung menusukkan ke bahu Vigo, yang membuat Vigo harus tewas. Good seeing you, Dom. Yeah. Kemudian, scene kembali berpindah seperti di awal film. Di sana, John terbangun dan masuk ke tempat pengobatan hewan, agar dapat mengobati lukanya sementara waktu. Lalu, dia membawa pulang seekor anjing yang ada di sana, untuk pengganti anjingnya yang sudah mati. John akhirnya kembali pulang, bersama anjing itu. Dan, film pun berakhir. Itulah, akhir dari film, John Wick, Chapter 1. Bagaimana menurut kalian? Bagi Mimin, film ini sangatlah seru. Sekian dulu, video film kali ini ya, semoga kalian suka dan terhibur. Sampai jumpa di video cerita film selanjutnya. Terima kasih sudah nonton bareng sama Mimin. Mimin pamit. Dadah.